Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi, menghanguskan gudang yang dijadikan lokasi industri pembuatan limbah karet di Jalan Telkom, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan isi gudang. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik di bagian belakang gudang hingga merembet ke bagian produksi. Dalam kebakaran itu sempat terdengar ledakan dari dalam gudang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga di sekitar lokasi pun dibuat panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Pabrik itu karet yang buat lantai futsal itu loh. Oh, karet buat lantai futsal. Jam berapa Bu infonya? Sekitar jam dulu 4 lewat 30. Habis azan subuh. Azan subuh ada suara jeder gitu. Terus ada suara bunyi kenceng banget. Terus aku keluar api udah gede banget. Untuk penyebab kebakaran ini dari arus pendek listrik. Untuk pemadaman saat ini tidak ada kesulitan untuk pemadam Kota Bekasi. Namun demikian menjadi perhatian kami sekarang ini untuk pendinginan dan lanjutan overhaul. Api akhirnya dapat dipadamkan hampir 2 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara Polsek Bantar Gebang masih menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan pemilik gudang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo untuk CSI, RTV. Emosi ditegur karena mengonsumsi narkoba. Seorang suami tega membunuh istrinya sendiri yang tengah hamil muda. Sementara itu sepeda motor kawanan maling dibakar warga usai terpergok saat mencuri dan melarikan diri. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Pramadika Samudra. Dua mahasiswi jadi korban begal saat melintas di depan Puskesmas Gamping, Sleman, Yogyakarta. Dua korban langsung terjatuh dari sepeda motornya karena dipepet dan ditendang pelaku. Korban sempat berusaha mempertahankan barang-barangnya, namun pelaku memukul korban dengan bambu. Pelaku pun membawa kabur barang berharga korban. Aparat Polres dan Polda Yogyakarta meringkus kedua pelaku bernama Andrean dan Budiatmoko. Menurut polisi, kedua pelaku mengincar pengendara perempuan sebagai korbannya. Saat beraksi, kedua pelaku sedang dalam pengaruh minuman keras. Hasil rampasan pelaku kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk foya-foya. Korban A dan L ini sudah merasa dibuntuti oleh dua orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor juga. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti telepon genggam, tas, bambu, hingga sepeda motor. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Singgih Aji untuk CSI, RTV. Setelah menangkap Ajat Supriyatna, fakta pun terungkap bahwa kasus penembakan itu menyeret anggota TNI. Saling sanggah muncul antara pernyataan pihak TNI dengan pihak keluarga korban soal awal peristiwa penembakan itu terjadi. Sahabat, kita lanjutkan liputan dalam CSI. Mobil dicuri, bos rental ditembak mati. Usai melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap Ajat Supriyatna, penyewa pertama mobil milik bos rental Ilyas Abdurrahman. Dari keterangan Ajat dan sejumlah saksi itulah terkuak fakta mencengangkan bahwa ada keterlibatan 3 anggota TNI Angkatan Laut dalam kasus penggelapan mobil yang berujung penembakan terhadap Ilyas.
Dari keterangan polisi, mobil korban disewa oleh Ajat Supriyatna dengan menyerahkan KTP dan KK palsu ke pihak rental hingga berpindah tangan ke tersangka. AS ini menyerahkan, ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH, ya, yang saat ini masih DPO. Ya. Kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan, ya, KTP palsu dan KK palsu, ya, atas nama AS, ya, atas nama AS. Ya, tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Ya. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Ya. Kemudian dari saudara IH, dia menyerahkan lagi ke saudara RH. Ya. Nah, RH ini, ya, kemudian dijual, ya, kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Ya. Nah, kemudian dari saudara RH, ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, Oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui saudara SY. Harganya sudah naik, ya, dinaikin menjadi 40 juta. Sementara pihak TNI Angkatan Laut menjelaskan, sebelum peristiwa penembakan itu, ketiga tersangka mengaku dikeroyok oleh sekitar 15 orang tak dikenal. 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Dayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Namun anak korban menyangkal adanya pengeroyokan saat korban berupaya mengambil mobilnya dari tangan tersangka. Pihak kepolisian sektor Cinangka juga dinilai lambat menindaklanjuti laporan korban. Dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Alasannya apa waktu itu tidak mau memberikan pendampingan Mas Agam? Karena kita satu dianggap leasing dan kita belum membuat LP. Padahal dari situ jelas sekali ya, ketika orang sudah ditodongkan pistol, maka ini keadaan urgent, darurat. Di statement yang itu saya sangat disayangkan, ada pengeroyokan itu sangat disayangkan. Karena di situ tidak ada pengeroyokan, Kak. Sementara anak korban juga meminta para tersangka diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Yang kita tahu dari Bapak Panglima, Bapak Agus Subianto, kata beliau, kalau ada anggota saya yang terbukti melakukan kejadian tersebut, maka harus dipecat dan dipenjara. Itu mungkin yang saya harapkan dari Bapak Agus Subianto. Tim Liputan untuk CSI, RTV. Apa yang dilakukan Ilyas dan rekan-rekannya dalam mencari mobilnya yang dicuri beresiko tinggi. Tapi itu dilakukan bukan tanpa alasan. Ilyas merasa laporannya ke polisi tidak ditindaklanjuti hingga berujung pada kematian. Tak ada yang menyangka Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil, tewas dengan cara yang mengenaskan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang, Merak, Banten. Tim Liputan RTV mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam naas itu dengan mendatangi tempat kejadian perkara.
Saat tiba di lokasi kejadian, kami pun bertemu dengan salah satu saksi yang juga rekan korban. Ia pun menuturkan peristiwa yang merenggut nyawa Ilyas Abdurrahman. Si Gra ini langsung buka kaca dan dia langsung menodongi pistol. Karena ada rekan kita yang ada di situ yang dekat dengan tersangka. Nah dia bilang videoin, dia nunjukin pistolnya nih. Langsung ditaruh lagi lah pistolnya. Setelah beberapa menit itu kita langsung dapat tembakan, suara tembakan, dan itu kita nggak tahu mengarahnya kemana atau mungkin udah ada yang mengenai ke korban karena kita kondisi panik. Nah, kita tahu juga posisinya karena dia yang kita tahu kan udah langsung dimasukin lagi. Nah, akhirnya di situ kita coba untuk mengamankan diri dan saya malah larinya ke dalam mobil yang mereka semua ada di depan mobil Avanza ini. Dari kacamata kriminologi, seseorang bisa nekat melakukan tindakan di luar batas kewajaran lantaran dipicu oleh situasi dan motivasi yang mendukung. Jadi antara situasi dan motivasi itu sangat menentukan orang bertindak agresif. Dan sebenarnya siapa duluan saja hal-hal seperti ini terjadi dalam konteks kriminologi ya seperti itu gitu. Ketika situasi memungkinkan dia akan melakukan kejahatan kira-kira seperti itulah. Untung menambahkan, jika menyangkut urusan nyawa, keselamatan diri sudah selayaknya menjadi prioritas dan tak dapat diganti dengan apapun juga. Ada risiko-risiko yang akan ditanggung karena dia mempunyai motivasi dan situasi yang dianggap mendukung dia akhirnya lupa bahwa ada risiko yang lebih berat dan itu dilupakan oleh dia. Nah, hal-hal seperti ini yang tetap harus diantisipasi meskipun itu hartanya, itu mobilnya, tapi nyawa harus menjadi prioritas. Bukan hanya dirinya, tetapi juga orang lain atau temannya atau mungkin juga lingkungannya, dia harus memprioritaskan itu. Apalagi kalau tahu bahwa orang yang membawa mobil atau orang yang dikejar itu bersenjata. Lebih bahaya lagi ketika dia sudah pertemuan sebelumnya sudah ditodong, terus dia tahu betul bahwa itu ada risiko yang sangat berbahaya. Setiap pekerjaan selalu ada risiko yang harus dihadapi. Terlebih jika benda yang dibisniskan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun sudah seharusnya kita harus selalu mawas diri saat terjadi hal yang tidak diinginkan agar kita tidak terpancing untuk melakukan hal yang hanya akan membahayakan nyawa. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim liputan untuk CSI, RTV. Gara-gara lupa mencabut kunci, sepeda motor yang terparkir di depan mata raib digondol maling. Saat kejadian, korban dan pasangannya tengah mengobrol dan menunggu pakaian di tempat jasa cuci di Cilincing, Jakarta Utara. Pria dan wanita ini tak menyangka sepeda motor miliknya yang tengah terparkir di depannya dibawa kabur oleh pelaku. Awalnya, pelaku terlihat sedang melintas di Jalan Malaka 3 Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Namun karena melihat motor korban yang terparkir dengan kunci yang masih tersangkut di motor, pelaku pun langsung menggasaknya. Saat kejadian, korban tengah menunggu pakaian di tempat jasa cuci baju. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban saat sedang asik ngobrol dengan pasangannya dan duduk 2 meter dari posisi motornya. Iya, sempat dikejar oleh korban, tapi alhasil tidak dapat. Pas dicek di CCTV, pas saya lihat juga, biasa sih dia tidak membawa senjata tajam. Berarti langsung kabur aja gitu ya? Iya, dia bawa motor langsung kabur aja. Menurut warga, kejadian pencurian motor di lokasi tersebut baru kali pertama terjadi. Akibat peristiwa tersebut, motor korban raib dan gagal diselamatkan. Dari Jakarta Utara, Aprianto untuk CSI RTV. Tim gabungan memberangus gubuk-gubuk yang kerap dijadikan sarang judi dan narkoba di wilayah Seibinge, Binjai, Sumatera Utara. 2 orang yang pelaku terciduk tengah teler dibawa ke kantor polisi.
Gubuk-gubuk yang berlokasi di Kecamatan Seibinge, Binjai, Sumatera Utara dibumi hanguskan oleh petugas gabungan. Lokasi ini kerap dijadikan sebagai sarang perjudian, pesta narkoba, dan juga miras. Sayangnya, informasi soal kedatangan petugas diduga telah bocor. Alhasil, petugas hanya dapat mengamankan 2 orang yang diduga tengah teler dari lokasi kejadian. Sejumlah barang bukti turut diamankan petugas, diantaranya mesin judi, puluhan paket ganja, ratusan klip sabu, serta alat hisapnya. Ada judi tembak ikan, boxnya itu atau alatnya, dan judi jackpot. Mengamankan 2 orang. Kemudian dari lokasi juga kita mengamankan barang bukti berupa bong, sabu, kemudian ada korek, kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4, serta beberapa paket ganja. Operasi ini sudah pernah digelar sebelumnya, namun lagi dan lagi para pelaku kembali membangun gubuk-gubuk di lokasi yang lain untuk mereka jadikan tempat penyalahgunaan narkotika dan perjudian. Dari Binjai, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Emosi dilarang mengonsumsi sabu, seorang pria nekat menganiaya istrinya hingga tewas di rumahnya di Bengkalis, Riau. Dari hasil visum diketahui bahwa korban tengah hamil 3 bulan. Pria berinisial RR berusia 37 tahun ini diringkus dan langsung diamankan polisi usai membunuh istrinya sendiri di rumahnya di Jalan Karya, Desa Balai Makam, Batin Solapan, Riau. Pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran emosi istrinya melarang pelaku mengkonsumsi sabu. Menurut polisi, kejadian terjadi saat pelaku terpergok oleh korban tengah mengonsumsi sabu. Saat dilarang, pelaku yang dalam pengaruh narkotika memukul kepala korban hingga tewas. Dari hasil visum, diketahui korban dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 12 minggu. Diduga korban melarang pelaku untuk menggunakan narkotika yang akhirnya antara korban dan pelaku tersebut terjadilah cekcok. Kemudian DS. Selain pelaku, petugas turut mengamankan pakaian dan potongan besi yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bengkalis, Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Susan agar kita selamat di jalan raya. Halo sahabat RTV, kira-kira pelanggaran lalu lintas apa yang terjadi kali ini? Kita simak bersama videonya. Aduh, muatannya Pak, astaga. Sampai-sampai kendaraannya miring kiri, miring kanan sahabat. Coba lihat tuh, melebihi kapasitas dari kendaraan yang mengganggu perjalanan dan juga keselamatan pengendara. Jangan ditiru ya sahabat. Meskipun yang di bawah hanya bubble wrap, tapi tetap saja melebihi batas muatan angkutan. Harus mematuhi ketentuan yang berlaku sahabat ketika Anda berada di jalan. Nah, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 106 dan juga 283, kalau masih ngeyel dapat dipidana sahabat dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda Rp750.000. Untuk itu selalu utamakan keselamatan Anda ketika berada di jalan. Demikian informasi dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Semangat Bang! Terpergok saat beraksi, 2 maling motor harus kehilangan motornya saat dikejar warga. Sepeda motor mereka dibakar habis oleh warga yang emosi. Api membumbung tinggi di pinggir jalan Desa Pondok Dalam, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. 1 sepeda motor dibakar oleh sejumlah warga. Usut punya usut, sepeda motor tersebut merupakan milik dari 2 orang pencuri yang kabur setelah aksinya berhasil digagalkan.
Sempat terperosok ke dalam parit, keduanya lantas kabur ke areal persawahan. Sepeda motor mereka yang tertinggal pun akhirnya jadi bulan-bulanan warga yang kesal. Pelaku melakukan di wilayah hukum Kecamatan Tanggul. Sempat dikejar massa, kemudian sampai di Dusun Jatah Daun tersebut. Kemudian menurut keterangan informasi dari warga sekitar, pelaku ini jatuh, yang selanjutnya massa membakar sepeda motor tersebut. Sepeda motor yang sudah hampir tak bersisa itu pun kini telah diangkut ke Mapolsek Semboro untuk diidentifikasi nomor rangka dan mesinnya. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan jadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra, terima kasih. Sampai jumpa.